Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'dah. Jamaah pengajian yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya pada kita semua. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman dan Islam. Kita diberi kesehatan sehingga pada kesempatan kita bisa melaksanakan pengajian rutin pada bulan Ramadan yang sangat kami cintai ini. Rahmat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kerabat, para sahabat, dan juga tidak lupa seluruh umat Islam di dunia ini sampai besok pada hari kiamat. Jamaah yang sangat kami banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan dengan tema perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup manusia adalah kita dimulai dari waktu kita masih di alam ruh. Sebab kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan mati, dan sungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Maaf bahwa pada sore hari ini kita sampaikan perjalanan manusia. Tadi kami sampaikan manusia menuju kepada kematian. Namun sebelum kita menuju ke kematian, maka kita adalah didahului bahwa kita dahulu tidak ada, terus kita ada, dan nantinya kita juga akan tidak ada. Maka dari itu, di dalam perjalanan hidup kita itu secara singkat bahwa kita ini hidup di dunia mengalami 7 masa, 7 alam. Yang 7 alam itu semua akan dijalani oleh semua manusia, baik di sekarang, manusia pada waktu dulu maupun manusia yang akan datang. Untuk yang lain mungkin tidak, seperti pepohonan, hewan itu tidak mengalami 7 perjalanan, ada 7 masa. Namun kalau manusia itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari yang pertama dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada kita titik yang terakhir, yaitu di surga atau di neraka. Perjalanan hidup tersebut adalah yang pertama di alam ruh. Di alam ruh, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum asyad wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna
Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Para ruh menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Itulah bahwa yang namanya alam ruh telah kita capai. Semua ruh pada waktu itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa agar nanti manusia tidak bisa mengelak bagi orang-orang yang tidak mau percaya adanya Allah. Bahkan sebenarnya mereka sudah bersaksi bahwa Tuhannya adalah Allah. Itulah perjalanan yang pertama yang kami sampaikan, yaitu alam ruh. Yang kedua adalah alam rahim. Sebelum kita injakkan yang kedua, saya sampaikan lagi bahwa di dalam alam ruh itu tidak tahu berapa lama jadi alam ruh. Ada yang 1000 tahun, ada yang 1 juta tahun. Maka itulah yang namanya alam ruh. Yang kedua adalah alam rahim. Setelah Allah memberi kesaksian terhadap ruh, maka Allah menyampaikan ruh itu kepada ibu yang sedang hamil. Terus Allah meniupkan ruh kepada rahim tersebut. Menurut kata Allah dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Kemudian Dia menyempurnakan dan meniup ke dalamnya ruh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. Inilah manusia, bahwa di dalam rahim bila sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala lamanya, bisa dideteksi lewat ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, bahwa kamu nanti akan dilahirkan pada tanggal sekian, pada bulan ini. Setelah dihitung dengan cermat, ternyata manusia di dalam alam ruh, di alam kandungan atau alam rahim itu ada yang 9 bulan 10 hari, ada yang 9 bulan kurang dari 10 hari, ada yang lebih dari 10 hari. Walaupun sudah dideteksi seperti itu, namun tidak tahu manusia itu kapan akan lahir bayi tersebut. Itulah rahasia-rahasia Allah. Dan kita tahu bahwa yang namanya di dalam rahim, setelah kita berumur 3 kali 40 hari, Allah meniupkan ruh tersebut dan memberikan kepada calon orang tersebut, yaitu pertama adalah umurnya. Setelah kita berumur 120 hari dalam kandungan, pertama adalah umurnya. Jadi umur kita sudah ditentukan oleh Allah. Ada yang cuman lahir terus meninggal, ada yang 10 hari meninggal, ada yang 100 tahun belum meninggal.
itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu kita di dalam rahim ibu 120 hari bersama-sama atau setelah Allah meniupkan ruhnya ke dalam rahim tersebut. Yang kedua, di samping umurnya kita tentukan apa itu? Rezekinya. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Maka kalau kita menjadi orang yang kaya jangan sombong. Kalau kita menjadi orang yang miskin jangan menderita. Jangan mengeluh. Karena apa? Itu sudah dijanjikan oleh Allah. Sudah dipastikan oleh Allah. Namun kita tidak luput. Harus kita berusaha. Apa usahanya? Usaha-usaha itulah yang nanti akan mengetahui bahwa apa sebenarnya Allah menentukan hidup kita. Itulah rezeki yang Allah sampaikan kepada kita. Setiap hari kita diberi rezeki. Rezeki bukan berarti rezeki apa saja. Mungkin bisa rezeki kehidupan kita yang diberi kesehatan. Tapi yang utama adalah kesehatan. Dan kesehatan yang dimaksud di sini adalah rezeki yang berupa untuk menumpang kehidupan kita, harta kita. Sehari umpama kita diberi rezeki 10.000 umpama atau 100.000, datang dari mana-mana. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang masih muda-muda masih belum begitu memahami apa rezeki yang diberikan oleh Allah, maka banyak sekali dari para orang-orang tersebut sering mengatakan kalau berdagang umpamanya sekarang sudah ada saingannya, berarti kita akan berkurang rezekinya. Tidak. Karena apa? Karena yang namanya rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit dan banyaknya. Itu yang rezeki. Yang ketiga adalah bahagia dan menderita. Ada bejo cilakane istilahnya. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun sekian kita celaka, pada sekian kita dapat kebahagiaan. Itu juga kita sudah tidak bisa mengelak lagi. Yang keempat adalah surga neraka. Itu nanti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dilalah kalau kita itu memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka, kita perbuatan kita akan tidak pernah kita tidak menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Namun kalau kita itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, pasti kita akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu, yaitu pengajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, menjadi bahan ilmu bagi pendengar semua, baik Bapak dan Ibu para pendengar, pemirsa dan yang hadir di majlis ini, mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jadikan orang yang beriman. Begitulah akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.